Banyak orang kira ngewarung itu gampang. Tinggal sewa tempat, isi barang, udah deh jualan. Nggak segampang itu. Di tahun 2025 ini udah beda banget. Kalau kalian mau buka usaha warung, saya mau berbagi pengalaman pribadi. Bukan karena saya sudah sukses banget di warung ya. Saya cuman orang yang tiap harinya ngewarung dan ingin share pengalaman kepada kalian. Dan ini dia beberapa poin yang harus kalian catat sebelum kalian mulai buka usaha warung. Dan di salah satu poinnya, itu ada hal yang paling sering orang remehin, tapi justru itu ngaruh banget untuk keberlangsungan warung kalian, laku atau tidaknya. Ini dia poin-poinnya. Poin yang pertama, tentukan jenis warung yang mau dibuka. Nah, poin pertama ini sering banget disepelekan, padahal justru paling penting. Sekarang warung itu macam-macam, ada yang sembako, ada yang jajanan, ada juga yang khusus minuman-minuman kekinian. Ya banyaklah berbagai macam jenis warung. Jadi poin pertama itu kalian harus tentuin dulu kalian tuh mau buka jenis warung apa. Warung sembako kah atau yang lain kah? Nah, itu poin pertamanya. Dan paling gampang, kalian mulai dari barang yang paling kalian ngerti dan orang butuhin di sekitar kalian. Nah, kira-kira kalian udah dapet belum? Mau buka jenis warung apa? Coba tulis di komentar. Siapa tahu ada ide menarik untuk teman-teman kita di luar sana yang lagi mau cari usaha. Poin yang kedua, siapkan modal dan barang awal. Yang kedua ini penting banget. Banyak orang gagal ngewarung bukan karena modalnya kecil, tapi karena salah muter barang. Kalau mau buka usaha warung, itu tidak melulu harus modal besar. Di tahun 2025 ini harga barang itu memang cenderung semua naik. Tapi kalau kita pinter-pinter muterin barang, modal 1 juta juga mungkin bisa jalan. Fokus aja dulu ke 10-15 barang yang paling laku atau mungkin orang-orang butuhin setiap harinya. Dan nanti di poin keempat, saya bakal kasih tahu caranya biar pelanggan bisa bayar walaupun tidak bawa uang cash. Yuk kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, pilih lokasi dan tata warung semenarik mungkin. Warung yang rapi dan terang bisa menarik perhatian banyak orang. Zaman sekarang, orang lebih suka belanja di warung yang lebih terang atau mungkin lebih rapi dan kelihatan bersih. Nggak perlu mewah, cukup pencahayaan yang bagus, harga ditulis dengan jelas, dan usahakan barang itu tetap bersih. Saya pernah ngalamin waktu warung saya berantakan, itu kayaknya pelanggan agak segan gitu untuk berhenti. Mungkin kalian yang udah punya warung juga pernah ngalamin hal seperti ini. Coba ceritain di komentar biar bisa saling belajar. Poin yang keempat, nah, poin ini yang paling sering bikin warung kehilangan pelanggan tanpa sadar. Sekarang banyak juga orang yang jarang bawa uang tunai. Jadi, pastikan warung kalian itu menerima pembayaran digital, biar pelanggan bisa langsung transfer dari HP mereka. Tidak perlu alat-alat yang mahal kok. Cukup pakai HP juga udah bisa di zaman sekarang. Poin yang kelima, catat semua pengeluaran dan pemasukan. Ini langkah kecil yang pengaruhnya itu besar banget. Banyak warung tutup bukan karena rugi besar, tapi karena kadang nggak tahu uangnya tuh kemana. Ditulis manual aja, pakai buku atau mungkin pakai HP juga udah bisa. Rata-rata kan kita udah punya HP. Nah, dari situ nanti kelihatan barang yang cepat muter yang mana dan barang yang lama muternya yang mana. Untuk kalian yang udah punya warung, biasanya dicatatnya di mana? Di HP atau di buku manual? Coba tulis di komentar. Kita ke poin selanjutnya. Poin yang keenam. Nah, poin yang keenam ini sering banget disepelekan. Padahal justru bisa bikin warung kamu rame terus. Pelanggan di setiap warung atau setiap daerah itu berbeda-beda. Kadang datang bukan cuma untuk mau beli atau mau belanja, tapi buat cerita atau mungkin mau transfer uang. Kalau kita ramah dan kita sedikit basa-basi, biasanya dia akan betah dan akan balik lagi nantinya. Di warung kalian juga pasti ada orang seperti ini, saya yakin. Ada, di setiap warung itu pasti ada yang seperti itu. Jadi kalau di warung kalian pelanggan unik seperti apa yang paling banyak kalian temuin selama kalian ngewarung? Poin yang ketujuh, konsisten buka warung dan nikmati prosesnya. Kalau kamu sudah sampai bagian ini, berarti kamu sudah serius banget pengen buka warung. Dan ini poin terakhir yang paling berat dan yang paling penting menurut saya.
Konsisten buka setiap hari. Kadang sepi, kadang rame. Tapi kalau kamu terus buka tiap hari, orang-orang lama-lama akan percaya. Jadi buat kamu yang pengen buka warung di tahun 2025 ini, mulai aja dulu dari kecil. Gak usah nunggu sempurna. Yang penting mulai dan terus belajar. Saya juga sama masih belajar. Tapi selama kita jalan bareng, pasti ada rezekinya. Kalau kalian pengen, saya buatin video tentang gimana cara menambah penghasilan di warung kalian. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya, biar sama-sama kita belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.